Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita beri apresiasi untuk teman-teman yang melayani hari ini. Saya senang dapat kembali ada di tempat ini bersama dengan saudara-saudara sekalian. Setelah kurang lebih 2 minggu cuti, saya senang. Saya mengamati ketika kami cuti, banyak yang tanya, oleh-olehnya mana? Saya bilang oleh-olehnya foto aja lah di Instagram. Saya pernah mempost satu reels tentang efek membaca Alkitab 1 tahun yang lalu. Saya cek viewersnya itu 1,7, 1.700 orang yang lihat. Kemarin saya post 2 hari yang lalu tentang jalan-jalan ke Yunan. 2 hari viewernya 2,2, 2.200. Saya amati ternyata orang senang lihat kita jalan-jalan ya. Betul enggak? Kalau begitu saya akan pertimbangkan untuk jalan-jalan lagi. 1 tahun hanya 1,7, 2 hari 2,2. Kemarin sama anak-anak P3Mi yang lompat-lompat itu berapa tuh? Silpi, viewernya berapa? 7.000 katanya, cuma lompat-lompat doang. Ternyata banyak orang senang dengan kehidupan kita. Keseharian kita kan. Sekalian senang saya khotbah atau saya jalan-jalan? Khotbah ada yang ngomong. Kalau jalan-jalan kita nanti pertimbangkan untuk jalan-jalan lagi. Ya, ini ada para majelis, nanti saya pertimbangkan untuk jalan-jalan lagi. Baik, hari ini kita akan bicara tentang core values gereja kita. Saya tidak akan bahas lagi ada 5 core values, tapi intinya hari ini kita akan bahas tentang core values yang kedua, yaitu tentang excellent. Excellent atau saya terjemahkan dengan sederhana itu adalah unggul atau keunggulan. Saya ingin mulai dengan satu cerita yang sederhana. Nah, suatu ketika ada seorang pria, dia datang ke toko hewan peliharaan. Pria ini mau membeli seekor burung beo. Dia lihat ini ada 3 burung beo. Kemudian dia lihat burung beo ini 3-tiganya hampir mirip. Dia lihat burung beo yang pertama dan dia katakan, ini harganya 500.000. Kenapa mahal sekali? Burung beo ini bisa apa? Maka penjaga toko ini mengatakan, burung beo ini dia bisa melakukan pakai komputer. Dia bisa mengerjakan dengan komputer. Lalu dia lihat burung beo yang kedua. Dikatakan kalau ini berapa? Maka penjaga toko berkata, kalau burung beo kedua ini harganya 1 juta. Wow, kok mahal? Emangnya burung beo kedua ini apa yang bisa dilakukan? Kalau satu bisa main komputer, satu ini yang buat program komputer. Kemudian pria ini melihat burung beo yang ketiga. Kalau ini berapa? Oh, ini lebih mahal lagi kata penjaga tokonya. Harganya 2 juta rupiah. Loh, kok dapat harganya mahal? Emangnya burung beo ketiga ini bisa apa? Maka penjaga toko itu berkata, sesungguhnya saya tidak tahu dia bisa mengerjakan apa. Tapi saya cuma mendengar bahwa 2 burung beo lainnya panggil dia bos. Nah, kadang-kadang di dalam hidup kita, saudara, seperti ini. Kita menilai orang itu dari posisi. Kita menilai orang dari jabatan, dari gelarnya. Dari siapa yang paling hebat, yang paling pintar, yang paling sukses. Nah, dunia selalu mengartikan excellence ini adalah yang paling hebat, paling sukses, paling sempurna. Nah, saudara, akibatnya kalau dunia mengartikan yang excellent ini adalah paling hebat, paling sukses, paling sempurna, maka kita akan jatuh di dalam 2 ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah orang yang mau mengejar perfeksionis, orang yang mau mengejar kesempurnaan. Akibatnya banyak orang yang akan stres. Kemudian kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa orang ini kok liburan terus? Tiap tahun dia liburan, setahun bahkan 2 kali liburan. Kenapa orang ini punya mobil? Saya masih naik motor roda 2, dia udah roda 4, bahkan ada yang roda 6. Dia masih roda 2. Kenapa orang ini udah punya rumah, saya belum punya rumah? Kenapa orang ini udah punya pacar, saya belum punya pacar? Kenapa orang ini udah menikah, saya belum menikah? Kenapa kalau di dalam pelayanan? Kenapa nih orang nih? Erik ini suaranya bagus, kok saya suaranya tidak bagus?
Misalnya ya, tapi memang bagus. Kenapa dia bisa main musik, saya tidak bisa main musik? Kenapa kalau dia doa? Bagus banget kalau dia doa. Kalau saya doa sudah 2 kalimat, saya udah bingung mau ngomong apa lagi. Nah saudara, karena kita mengejar perfeksionis. Kita mengejar kesempurnaan. Nah ekstrim yang kedua, orang akan bersifat asal-asalan. Karena dia tahu dia jago. Maka dia lakukan itu asal-asalan. Apa adanya, tidak mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya yang terbaik. Misalnya, kalau mau jadi saya tidak perlu latihan karena saya udah jago, suara saya udah bagus, saya udah pengalaman puluhan tahun. Udah main musik, saya pejam mata aja, dengar orang saya udah bisa. Tang. Tadi agak macet ya. Tapi latihan kan? Latihan. Oh saya khotbah tidak perlu persiapan. Karena saya udah 30 tahun nih khotbah. Saya udah tahu. Apa yang mau dikhotbahkan saya udah tahu. Tidak perlu latihan lagi. Tidak perlu persiapan lagi. Maka orang akan asal-asalan. Kalau excellent itu adalah sebuah pencapaian. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tapi yang Alkitab katakan bukan demikian. Alkitab mengatakan bahwa excellent itu bukan tentang menjadi yang paling hebat. Tapi mencerminkan Kristus dengan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Nah saya ingin kita masuk lebih jauh, kita lihat, sebelum kita masuk lebih jauh kita lihat kata excellent, next slide. Nah, saudara, kata excellent ini di dalam bahasa Yunani, kenapa saya pakai ini? Karena saya melihat kata ini menarik ketika saya pelajarin. Saudara kadang-kadang saya tergoda ya untuk nyusun khotbah ini asal-asalan, saya pikir ya udahlah penting khotbah aja, lewatlah sehari demi sehari. Tapi saya tetap harus mempersiapkan ya minimal saya pikir kalau setiap khotbah minimal 10 jam lah. Paling sedikit ya. Kita duduk, kita mikirkan gitu ya. Dan ketika saya menemukan kata ini saya sangat senang sekali. Nah, saudara, excellent dalam bahasa Yunani itu adalah arete. Saudara ada beberapa ayat yang kita pakai di sini. Yang pertama yaitu Filipi 4 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kata kebajikan dalam bahasa Yunaninya, di dalam bahasa Inggris diterjemahkan excellent, dalam New International Version dan English Standard Version diterjemahkan excellent, unggul. Jadi keunggulan itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, next slide. Kita ambil dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Ini banyak kata-katanya, tapi saya ambil 3 ayat. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Stop sampai sana. Nah saudara di sini dikatakan bahwa excellent itu bukan hanya sesuatu yang kita pikirkan. Tapi excellent itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak hanya cukup beriman saja. Tapi Paulus mengatakan bahwa kita harus tambahkan iman kita itu kebajikan. Nah di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan moral excellent. Karakter moral. Kebaikan. Nah saudara itu excellent. Jadi tidak hanya di pengetahuan, di apa yang kita pikirkan, tapi di kelakuan kita. Oleh sebab itu Paulus terus mengatakan apa? Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya apa? Kasih. Dikatakan akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Saudara, excellent tidak hanya cukup di pikiran. Kita tahu, kita memahami, tapi excellent itu harus, keunggulan itu harus berdampak kepada orang lain. Dan yang terakhir yang terpenting. Next slide. Sudah dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Jadi sesungguhnya di sini kita melihat bahwa excellent itu di sini diterjemahkan perbuatan-perbuatan yang besar dari English Standard Version. Itu kata excellent. Yang berarti excellent itu adalah milik siapa? Kita memberitakan excellent-nya siapa? Excellent-nya Tuhan. Berarti excellent itu adalah sesungguhnya milik Tuhan. Jadi harus pahami ini ya. Oke, next slide. Kita lihat 3 ayat ini bagaimana kita memahaminya, saudara, secara sederhana. Pertama, bahwa excellent itu ada di dalam pikiran kita. Tapi excellent itu juga dibangun di dalam karakter kita, di dalam kehidupan kita. Dan excellent itu dipancarkan melalui kehidupan kita untuk siapa? Nah, saudara, apakah untuk kemuliaan kita? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi excellent Kristen bukan tentang memuliakan diri sendiri. Tetapi tentang mencerminkan dan memberikan keunggulan itu kepada Tuhan. Misalnya, saudara WL sini, bagus, kita tepuk tangan. Untuk siapa? Kita boleh beri apresiasi. Tapi tujuannya bukan untuk diri kita. Tujuannya itu adalah untuk Tuhan. Kalau ada orang yang masih merasa bahwa segala sesuatu yang baik itu karena dirinya, maka dia belum excellent. Tujuan kita excellent itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuan yang terpenting di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, sudah sering kali kita fokus kepada hasil. Banyak orang tua ingin anaknya mendapat nilai yang tinggi, saudara. Jika hanya dikejar hasil atau nilai tinggi, maka anak-anak akan bisa cari jalan pintas, betul kan? Kalau orang tua nuntut anaknya nilai tinggi, akhirnya anaknya stres. Supaya dapat nilai tinggi, akhirnya cari jalan pintas, caranya nyontek. Jadi sebenarnya yang terpenting dari excellent itu bukan hasil akhir, tapi proses yang dijalaninya. Bagi saya selalu mengatakan kepada anak-anak, saya tidak butuh ranking. Saya tidak butuh engkau ranking 1. Tapi kalau engkau bisa berproses, misalnya dari 6, nilai 6 bisa naik ke nilai 7. Kalau itu dilakukan dengan jujur, dengan setia, dengan bersungguh-sungguh, maka anak ini excellent. Tidak harus langsung nilai 10. Betul kan? Nah, kita menghargai proses. Kalau tadi macet, excellent enggak? Excellent. Karena mereka melalui proses, kan, latihan. Kalau mereka ada latihan, itu udah excellent. Tapi kalau sudah latihan, sungguh-sungguh, tiba-tiba terjadi macet, tetap excellent, saudara. Karena ada upaya, ada proses di dalamnya. Nah, saudara, saat ini kedua anak kami mendapatkan beasiswa di Cungkuo. Itu bukan karena mereka ranking 1, saya ingin katakan. Bukan. Ada yang lebih pintar dari mereka? Ada. Banyak barangkali. Tapi mereka melalui proses. Ketika di Cungkuo kami sempat liburan ini pergi ke 2 kampus yang mereka jalani. Dan saya melihat bahwa mereka itu menjalani proses, betul. Banyak orang mengira enak ya kuliah. Tapi saya melihat mereka juga jatuh bangun, saudara. Kalau saudara ingin ke luar negeri, tidak cukup hanya dengan nilai mendapatkan beasiswa, nilai tinggi, tidak. Saya pastikan itu. Saudara harus bisa melalui proses, makanya saudara harus tulis esai, siapkan portofolio, itu proses yang dilihat. Nah, saudara, anak-anak kami saya melihat mereka menjalani proses itu. Tentu proses bukan hanya keberhasilan, tapi proses itu dengan kegagalan mereka. Sehingga mereka saya katakan excellent menjalani kehidupan itu. Ketika kami liburan, saya melihat, wow, luar biasa, ternyata anak-anak kami udah besar. Mereka bisa mempersiapkan liburan kami, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, itu karena mereka juga. Dan saya juga punya taktik yang bagus gitu ya. Biayanya dari mana? Oke, saya bilang biayanya begini saja. Semua yang dalam bentuk rupiah kami keluar. Semua yang dalam bentuk RMB kalian keluar. Kan taktik kan. Jadi kita juga pinter harus ya. Jadi kebetulan mereka juga ada uang kan dari uang-uang beasiswa yang ditabung. Jadi sesungguhnya mana yang lebih besar? Yang dikeluarkan dalam bentuk rupiah atau RMB? Dalam bentuk RMB. Jadi kami bisa liburan dengan enak gitu ya.
tanpa beban juga. Jadi saya bilang yang bentuk RMB kalian keluar, semua yang bentuk rupiah sebelum mendarat di China kami yang keluar. Jadi jadilah pembagiannya 1/3 dan 2/3. Puji Tuhan. Nah saudara, ini saya katakan excellent. Akhirnya mereka bisa melakukan sesuatu melewati semua proses. Coba kalau dikasih uang, kemudian uangnya kurang, minta lagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, excellent seringkali muncul dari sebuah proses. Excellent lebih berkaitan dengan sikap daripada sekedar pencapaian. Nah, bagaimana kita memandang pekerjaan kita? Bagaimana kita menghargai orang lain? Bagaimana kita menjaga integritas kita? Itu terlihat bagaimana kita mengerjakan hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Ini excellent yang sejati, saudara. Nah, saudara, ketika saya kuliah di China 10 tahun yang lalu, ada hal yang saya amati di sana, yaitu di kantin mahasiswa. Nah, saudara, ketika di kantin mahasiswa itu, ada satu kebiasaan yang menarik, bahwa semua mahasiswa di kantin itu ketika setelah selesai mereka makan, mereka membereskan makanan mereka membereskan piring, mangkok, dan peralatan makan mereka, dan mereka buang sampah di tempatnya yang disediakan dan menaruh piring itu di tempat yang disediakan. Saudara, ini hal yang kecil, tapi mereka lakukan itu tanpa diperintah, tanpa ada yang mengawasi mereka. Dan kami mengikuti kebiasaan itu, dan akhirnya sampai hari ini kadang-kadang ketika kita makan di restoran, kita kadang-kadang juga mempersiapkan kan. Kita bersihin, kita tumpukin piring, walaupun kita tidak bawa ke dapur ya, nanti jadi pegawai lagi. Tapi kita lakukan itu mencerminkan bahwa kita menghargai orang. Sehingga para pelayan membereskan itu dengan lebih mudah, saudara. Nah, itu kelihatannya sederhana. Itu kelihatannya seperti hal yang kecil. Tapi justru dari hal yang kecil itulah karakter kita terlihat. Excellence sering terlihat bukan di panggung yang besar, tapi pada hal-hal kecil yang jarang dilihat oleh orang. Bayangkan kalau saudara keluar dari tempat ibadah ini, saudara tidak meninggalkan sedikit pun sampah yang ada atau barang, baik itu mungkin bungkus permen, tisu, dan hal-hal lain. Sehingga orang lain akan senang dengan kehadiran saudara. Saudara datang, saudara pergi, tempat ini tetap seperti semula, bahkan lebih bersih dari semula. Nah, saudara, itu hal-hal yang kecil. Beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat tim gereja kita posting. Ada banyak sampah itu di gereja besar, saya tidak tahu di sini. Sampah di ruang kebaktian. Wow, ini semua orang Kristen. Tapi sampahnya menumpuk di ruang kebaktian. Nah, saudara, excellent itu dimulai dari hal yang kecil yang tidak dilihat oleh orang, saudara. Namun seringkali kita berpikir bahwa excellent itu berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Misalnya berapa panjang dia berdoa. Doa makan pun akhirnya jadi panjang. Ada orang pengen excellent kan? Doa makan panjang sekali. Sehingga kita nunggu-nunggu kapan nih makannya. Ada yang nyanyi sampai berteriak, angkat tangan dan lain sebagainya. Angkat kaki gitu ya. Saudara, excellent bukan demikian. Excellent itu dimulai dari hal kecil. Oleh sebab itu kita jangan memiliki standar ganda. Di gereja kelihatan excellent, kelihatan rohani. Tapi ketika kita keluar dari tempat ibadah, kita tidak menerjemahkan iman kita itu di dalam perbuatan. Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saudara, itu penting. Nah, saudara, Alkitab sejak kitab Kejadian dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang excellent. Tuhan yang luar biasa. Dia membuat ciptaan itu indah, teratur, semuanya baik, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang excellent. Ketika dia menciptakan pohon dan ketika dia menciptakan buah pohon itu, saudara, di dalam buah pohon itu ada bijinya. Kenapa ada biji? Tuhan ingin apa yang diciptakan itu tetap ada terus menerus berlangsung. Supaya biji itu bisa ditanam dan tumbuh kembali. Kalau buah tidak ada bijinya, saudara makan habis. Tapi Tuhan itu begitu excellent, dia pikirkan hal itu, begitu teratur. Dia menciptakan kita begitu teratur. Dia menciptakan manusia pada hari keberapa? Hari terakhir kan? Kenapa? Kalau lu diciptakan pada hari pertama, mau makan apa? Mau tinggal di mana?
Tapi Tuhan udah pikirkan excellent. Tuhan ciptakan tubuh kita ini sempurna, saudara. Excellent. Tuhan ciptakan lubang hidung kita ini. Kalau Tuhan salah aja ciptakan lubang hidung kita ke atas. Repot kita kan? Repot ya. Kalau hujan gimana? Maka Tuhan ciptakan lubang hidung kita ke bawah. Kalau yang ngerokok tuh lubang hidungnya ke atas cocok gitu ya. Kayak cerobong asap gitu ya. Tapi Tuhan tidak ciptakan seperti itu. Nah Tuhan itu excellent saudara. Maka kita melihat sebagai ciptaannya. Kita harus mencerminkan Tuhan yang excellent itu. Kita tidak berusaha menampilkan diri kita excellent. Tapi kita sedang mencerminkan Tuhan yang excellent itu. Karena Tuhan tinggal di dalam diri kita. Kalau Tuhan tinggal di dalam diri kita, maka kita seharusnya juga mencerminkan excellent itu dari Tuhan. Karena kita adalah wakilnya Tuhan. Kalau seorang atlet dikirim oleh negaranya untuk bertanding, mereka akan bertanding dengan mati-matian, berjuang sebaik mungkin. Karena dia tidak membawa namanya sendiri, tapi dia membawa nama negaranya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita sebagai duta Kristus, kita harus mencerminkan apa yang kita wakili. Siapa yang kita wakili? Tuhan. Maka kita harus mencerminkan Tuhan. Tapi pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau hidup kita tidak teratur? Bagaimana kita bisa menjadi wakil Tuhan kalau kita hidup sembarangan? Bagaimana kita bisa mewakili Dia jika apa yang kita kerjakan itu asal-asalan? Bagaimana kita bisa menjadi duta Kristus kalau kita tidak bisa dipercaya omongannya? Bagaimana kita bisa mewakili Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak menunjukkan kebenarannya, tidak menunjukkan kekudusan Tuhan? Saudara, jikalau kita adalah wakil Tuhan yang excellent, maka kehidupan kita seharusnya juga mencerminkan excellent itu. Nah saudara, apa itu excellent? Ada 3 hal sederhana. Yang pertama saudara, excellent itu identitas, bukan performance, bukan penampilan saudara. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kita harusnya meniru Bapa kita. Kalau seorang anak pasti kan mirip-mirip dengan papanya, dengan mamanya. Banyak orang berkata, ada 2 anak saya, ini satu mirip Musa, satu mirip Semu. Puji Tuhan, saya pikir kan. Nah saudara, seorang anak itu harus mirip papanya. Kalau kita anak Tuhan, kita ini harus mirip siapa? Mirip Tuhan. Pertanyaannya, mirip tidak saudara dengan Tuhan? Kalau belum mirip Tuhan, kita anak siapa? Ada orang berkata, saya bedanya sama Yesus itu cuma sedikit. Yesus sedikit-sedikit berdoa. Saya sedikit berdoa. Yesus sedikit-sedikit melayani. Saya sedikit melayani. Yesus sedikit-sedikit mengampuni. Saya sedikit mengampuni. Yesus sedikit-sedikit mengasihi. Saya sedikit mengasihi. Nah bedanya sama Yesus kan sedikit kan? Yesus sedikit-dikit, kita sedikit. Ini banyak bedanya, bukan sedikit saudara. Jadi kita harus mirip dengan Bapa kita karena itu adalah identitas kita. Nah saudara, kata erete ini saudara bicara tentang keunggulan. Filsuf Yunani ketika mereka mengatakan ketika sesuatu itu memenuhi tujuannya, kata erete ini, bahwa dia unggul. Ketika tanah telah memenuhi tujuannya sehingga pohon bisa tumbuh di tanah itu, maka tanah itu unggul. Ketika sebuah benda bisa memenuhi tujuannya sehingga berfungsi dengan baik, maka benda itu adalah excellent atau unggul. Ketika kita manusia bisa memenuhi tujuan kita, maka kita juga excellent. Tujuan hidup manusia apa? Kalau Alkitab katakan tujuan hidup manusia supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah kalau kita bisa serupa dengan Kristus, maka kita itu adalah excellent. Yang kedua, excellent itu sebuah proses. Bukan kesempurnaan atau hasil akhir. Excellent itu suatu sikap yang kita kembangkan di dalam perjalanan hidup kita seumur hidup. Dan selamanya kita harus mengenal Tuhan seumur hidup kita, bukan? Makanya excellent itu sebuah proses. Karena apa yang excellent hari ini belum tentu excellent besok.
Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Nah saudara, kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Berusaha melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Seperti untuk Tuhan. Martin Luther King Jr. pernah berkata demikian. Jika seseorang dipanggil untuk menjadi penyapu jalan, maka ia harus menyapu jalan seperti Michelangelo melukis. Seperti Beethoven mengubah lagu. Seperti Shakespeare menulis puisi. Yang artinya orang itu harus melakukan peran dalam kehidupannya itu dengan sebaik-baiknya. Perjanjian Lama mengatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap? Menarik, dalam Perjanjian Lama kata cakap ini bahasa Ibrani dikatakan mahir. Saudara tahu mahir mirip Indonesia ya, mahir. Dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Artinya, kalau orang yang excellent, dia punya peluang dan kesempatan itu lebih banyak, saudara. Makanya excellent itu sebuah proses. Keunggulan itu adalah sebuah gaya hidup, saudara. Kita harus menjadi versi terbaik dalam diri kita. Saya tidak mengatakan the best, saya selalu mengatakan kita harus menjadi apa yang terbaik dalam hidup kita. Kalau the best itu seluruh dunia hanya ada satu orang kan. Tapi kalau your best, setiap kita bisa mengeluarkan versi terbaik di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang excellent, yaitu mengeluarkan versi terbaik di dalam kehidupan kita. Karena excellent bukan bicara tentang kesempurnaan, tapi sebuah proses. Next slide. Yang ketiga, excellent adalah bentuk penyembahan, bukan sekedar prestasi. Sewaktu kita memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam karya kita, dalam bisnis kita, dalam interaksi kita dengan orang lain, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu, sebagai seorang papa, seorang mama. Saudara, sesungguhnya itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga mereka melihat Tuhan hidup di dalam kita. Sehingga orang lain melihat ini orang ada Tuhannya di dalam mereka. Mereka berbeda. Nah, saya pakai contoh secara singkat tentang jemaat di Makedonia. Saudara tahu jemaat di Makedonia? Ya, saudara, firman Tuhan berkata, saya bacakan untuk kita. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara, jemaat Makedonia punya kasih karunia. Kemudian dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Saudara, menarik. Jemaat Makedonia dikatakan apa? Sangat miskin. Saya pengen tanya hari ini, adakah di antara kita yang dalam kategori sangat miskin? Ya, kalau kita mungkin mengatakan bukan miskin, kita ini orang sederhana. Saya selalu ngomong sama koko saya, oh kita ini miskin ya waktu kecil. Koko saya ngomong, enggak, kita tidak miskin. Kita itu sederhana. Tapi ini dikatakan apa? Sangat miskin. Saudara, bukan hanya sangat miskin, saudara. Dipenuhi dengan berbagai pencobaan. Saudara, kita ada yang sedang dicobai dengan cobaan sangat berat sekali. Nah, kalau kita dikatakan apa? Tapi dikatakan sukacita mereka meluap, saudara. Berarti kalau kalian ketemu dengan jemaat Makedonia ini, saudara tidak kelihatan dia miskin. Tidak kelihatan mereka penuh pencobaan. Kalau kita dari 2 kilometer udah kelihatan, wah ini wajah-wajah penuh pencobaan. Supaya dunia tahu, ini orang yang berbeban berat. Ini harus se-Bethlehem harus doakan dia. Se-Bethlehem harus puasa karena dia ini penuh pencobaan. Tapi jemaat Makedonia tidak ada. Nah, tapi apa yang dikatakan di sini, saudara? Dikatakan namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, Paulus berkata, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka yang luar biasa. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya pikir-pikir ya ketika saya lihat jemaat Makedonia. Waduh, kalau jadi gembala di gereja Makedonia ini enak ya. Tidak susah gitu. Tidak usah dituntut, tidak usah disuruh, mereka bisa beri. Tidak usah dipaksa, mereka bisa memberi. Bahkan dikatakan memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, ini adalah excellent.
bagi saya. Kenapa saudara? Jadi persoalan kemurahan hati itu bukan karena orang itu kaya, orang itu punya kapasitas, bukan. Tapi adalah kasih karunia saudara. Jemaat Makedonia, mereka tidak tunggu sempurna dulu. Wah, tunggu saya kaya dulu. Sungguh saya tidak ada persoalan dulu. Tunggu saya tidak berbeban berat lagi. Baru saya melakukan kemurahan hati. Tidak. Saya rindu saudara. Jemaat Bethlehem juga punya kasih karunia. Nah saudara, excellent adalah sebuah sikap, bukan sebuah kesempurnaan. Jemaat Makedonia tidak menunggu mereka sempurna, tapi mereka berproses. Saudara, mungkin hari ini kita bukan orang yang paling pintar. Bukan orang yang paling sukses. Bukan orang yang paling berbakat. Tapi kita semua bisa hidup dengan excellent. Kita bisa menjaga sikap kita, melakukan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Excellent tidak sama dengan kesempurnaan. Excellent mengutamakan sikap, karena kesempurnaan lebih mengutamakan hasil. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang excellent, next slide, sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dikatakan Yesus sudah mati bagi kita. Dia bukan hanya sudah mati bagi kita, tapi Yesus sudah mati di kayu salib. Itu yang akan kita memperingati beberapa minggu terakhir ini. Bahwa dia sudah melakukan yang excellent, yang sempurna bagi kita. Dia mau mati di kayu salib bagi kita. Dia rindu ketika hidup kita, cara kita bekerja, cara kita memperlakukan orang lain. Biarlah kita meniru Yesus yang excellent ini. Sehingga orang lain berkata, orang ini berbeda. Ada kasih Kristus di dalam hidup orang ini.